Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute, bimbingan belajar P3K dan CPNS terbaikmu. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan di part 2 pembahasan soal-soal arsiparis ya. Kemarin kita di part 1 sudah membahas soal-soal arsiparis. Sekarang yang kedua lanjutan, yaitu ini sumber soalnya berasal dari PP nomor 28 tahun 2012, yang mana ini menjadi kisi-kisi yang disampaikan oleh Pan RB ya. Terus mana Pak kisi-kisinya? Nah, ini kisi-kisinya. Ini kisi-kisi yang disampaikan pada 8 Februari 2023 kemarin, tentang formasi-formasi yang akan diteskan. Di sini ada formasi arsiparis ahli pertama dan arsiparis terampil. Yang kami sampaikan di part kedua dan part pertama kemarin ini masuk di dua kisi-kisi ya, yaitu nih PP nomor 28 tahun 2012 di arsiparis ahli pertama. Di sini juga akan dimunculkan soalnya PP nomor 28 tahun 2012 tentang arsiparis terampil juga. Jadi materi yang kita buat ini sesuai semuanya ya, baik itu Permen Pan RB nomor 48 ini ada semua. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang PP nomor 8 tahun 2012. Nah, ini adalah e-book kami, e-book tryout CAT P3K khusus formasi arsiparis, yang mana ini disusun dari kisi-kisi yang tadi dari Menpan RB ya, kisi-kisi tahun 2023 kemarin. Bapak Ibu bagi yang berminat ini bisa memesan di nomor berikut ya, 0878 2777 3593 ya. Ini berapa Pak harganya? Ini sangat murah sekali. Ini cuma 55K ya. Ini terdiri dari 17 paket. Yang satu paketnya itu isinya 20 soal. Jadi 20 soal dikali 17 dikali 2 ini ada 340 soal beserta pembahasan dan juga kunci jawaban yang lengkap ya. Ini juga ada materinya, Bapak Ibu bisa baca, mudah-mudahan ini bisa membantu. Ini dibuat sesuai kisi-kisi dari Menpan RB yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini karena part 2 jadi lanjutan ya. ANRI menyelenggarakan jenis pendidikan dan pelatihan atau biasa kita sebut sebagai diklat arsiparis. Jadi diklat arsiparis itu ada dua teman-teman. Ada diklat fungsional arsiparis, ada diklat pelatihan teknis arsiparis. Jadi ANRI itu Arsip Nasional Republik Indonesia, ia menyelenggarakan dua diklat, fungsional dan teknis. Metode pendidikan dan pelatihan, metode diklat fungsional arsiparis serta pelatihan teknis arsiparis ini disusun sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan dan program diklatnya itu sendiri, teman-teman. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan nasional di lembaga negara ataupun Pemda ataupun PTN perguruan tinggi negeri, substansi kearsipan menjadi salah satu kurikulum wajib pendidikan dan pelatihan. Jadi substansi kearsipan ini menjadi salah satu kurikulum wajib dalam rangka mendukung peningkatan kualitas. Kita lanjutkan. ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia ini menyelenggarakan akreditasi, teman-teman. Akreditasi kearsipan selain akreditasi juga menyelenggarakan sertifikasi arsiparis tentunya ya. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, akreditasi kearsipan ini dilaksanakan terhadap siapa? Terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, dan juga lembaga penyelenggara jasa serta pendidikan dan pelatihan. Jadi akreditasi itu, ANRI itu melakukan akreditasi kepada lembaga kearsipan, unit kearsipan, dan juga lembaga penyelenggara jasa diklat tadi Bapak Ibu. Sedangkan sertifikasi arsiparis ini dilaksanakan terhadap siapa? Tentu terhadap arsiparis. Arsiparis itu Bapak Ibu sendiri ya, yang mengikuti uji kompetensi tentu sesuai dengan peraturan pemerintah ini. PP nomor 28 tahun 2012 ini maksudnya. Arsiparis yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Jadi kalau sudah ikut dan sudah lulus, maka dia berhak dapat sertifikat kompetensi kearsipan. Uji kompetensi kearsipan
ini diselenggarakan sesuai dengan bidang teknis tertentu, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Arsiparis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tadi kan sudah ikut sertifikasi tuh, yang sudah lulus bidang teknis tertentu bertanggung jawab secara penuh melakukan kegiatan kearsipan tertentu yang telah disertifikasi. Arsiparis yang telah memiliki sertifikat kompetensi kearsipan di bidang teknis tertentu dapat melakukan bimbingan teknis secara penuh sesuai dengan bidang teknis yang disertifikasi, Bapak Ibu. Arsiparis PNS yang telah memiliki sertifikat kompetensi ini mendapatkan apa? Mendapatkan tambahan tunjangan sumber daya kearsipan ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan arsiparis non-PNS yang telah punya sertifikat kompetensi, dia dapat diberikan tambahan tunjangan sumber daya kearsipan juga sesuai ketentuan yang diatur oleh instansi atau lembaga masing-masing. Kalau yang PNS, kearsipannya sesuai ketentuan perundang-undangan, kalau ini sesuai lembaga masing-masingnya. Pengelolaan arsip ini terdiri dari dua. Jadi arsip itu dikelola berdasarkan dua, yaitu ada dinamis dan juga statis. Pengelolaan arsip dinamis ini menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Ini siapa yang tanggung jawab? Pencipta arsip. Sedangkan kalau yang statis ini tanggung jawabnya lembaga kearsipan. Kok kenapa beda? Karena kalau dinamis ini kan masih berkembang, masih berubah, masih dipakai. Maka karena masih berubah ada kemungkinan nambah. Makanya tanggung jawabnya pencipta arsip. Karena dia masih berkembang. Tapi kalau statis, karena dia sudah stagnan dan sudah permanen, ya sudah masuk ke lembaga kearsipan. Oke, kita langsung saja ke contoh soal Bapak Ibu. Ini contoh soal nomor 11, 1 sampai 10 ada di part 1. Ini di part 2 ini 11 sampai 20. ANRI atau Arsiparis Nasional Republik Indonesia ini menyelenggarakan jenis pendidikan dalam jabatan kearsipan terdiri dari apa aja? Tadi sudah disampaikan ya. A. Pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis pendidikan dan pelatihan manajemen. Ini ada manajemennya, tadi nggak ada. Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan dan serta pendidikan dan pelatihan ini juga ada manajemennya. Pendidikan dan pelatihan fungsional, oke, dan pendidikan pelatihan teknis. Oke, berarti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada manajemen kearsipan, tadi nggak ada. Ini pelatihan pelaksana, ini pelaksananya nggak ada. Jadi ada dua, ada fungsional dan teknis. Tadi ada di materi Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 12. Metode pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis serta pendidikan dan pelatihan itu disusun sesuai dengan apa? Tadi juga ada ya. Apakah kebutuhan ANRI, keinginan atasan, kondisi dan situasi, tujuan dan program kebutuhan di masa kini. Nah, metode pendidikan dan metode diklat arsiparis itu disusun sesuai dengan ini teman-teman, tujuan dan program diklat. Ini yang betul ya. Salah satu kurikulum wajib dalam diklat kepemimpinan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan nasional dibagi berapa tingkatan. Nah, tingkatan adalah kurikulum yang wajib itu siapa yang ini ya? Apakah ini manajemen kearsipan, urgensi, sejarah, prosedur, atau substansi? Nah, tadi ini kurikulum itu menjadi peningkatan kualitas ini menjadi substansi kearsipan. Perhatikan pernyataan berikut. Ada lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa diklat, atau lembaga penyedia jasa. Berdasarkan pernyataan di atas, akreditasi kearsipan. Nah, tadi disampaikan ya, akreditasi kearsipan itu dilakukan oleh kemana saja. Yang pertama lembaga kearsipan, unit, dan lembaga penyelenggara jasa diklat. 1, 2, dan 3. A jawaban. Arsiparis yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi berhak memperoleh apa Bapak Ibu? A. Memperoleh sertifikat kompetensi kearsipan, B. Sertifikasi profesi kearsipan, C. Sertifikat keahlian, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kelulusan. Ayo, masih ingat? Jadi yang sudah mengikuti kompetensi tadi, maka dia mendapatkan sertifikat kompetensi kearsipan. A jawabannya.
Arsiparis dapat melakukan bimbingan teknis secara penuh sesuai dengan bidang teknis yang sudah disertifikasi tadi. Apabila ia apa, Bapak Ibu? A. Menduduki jabatan tertinggi, B. Menjadi mentor, memiliki pengalaman, telah memiliki sertifikat kearsipan, atau telah menjadi arsiparis. Nah, ini telah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi kalau sudah punya sertifikat kompetensi, arsiparis ini dia sudah berhak melakukan bimbingan teknis secara penuh. Jawabannya adalah delta. Kita lanjutkan, arsiparis PNS. Tadi kan arsiparis ada yang ASN, ada yang bukan. Yang ASN yang telah memiliki sertifikat kompetensi, yang sudah ikut dan punya kompetensi, ini berhak mendapatkan apa? Kenaikan jabatan, tambahan tunjangan sumber daya kearsipan, kenaikan gaji, hadiah dari atasan. Ini nggak mungkin ya. Nah, yang jelas adalah yang betul tambahan tunjangan sumber daya kearsipan. Ini bravo jawabannya. Tambahan tunjangan yang diberikan kepada arsiparis non PNS. Nah, tadi kan di materi ada tuh, di permen tadi, di PP tadi ya, bahwa kalau ASN diatur sesuai peraturan perundang-undangan, kalau non ASN ini diatur oleh instansi atau lembaga masing-masing. Charlie jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut: arsip rahasia, arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif. Berdasarkan pernyataan di atas, pengelolaan arsip dinamis. Nah, ingat arsip dinamis itu mengelola 3. Apa aja, Pak? Arsip vital, aktif, dan inaktif. Arsip vital ini arsip yang menjadi dasar ya, dan sangat penting, tidak tergantikan apabila rusak. Kalau aktif ini dia masih dipakai terus-menerus. Kalau inaktif ini penggunaan pemakaiannya sudah menurun. Jadi ini jawabannya 2, 3, dan 4. Nomor 19 delta. Terakhir nomor 20, pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip dinamis. Nah, jadi kan arsip ada dinamis, ada statis. Kalau dinamis, siapa yang bertanggung jawab? Pencipta arsip. Kalau statis, yang bertanggung jawab lembaga kearsipan. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa karena dinamis ini masih berkembang ya, sedangkan statis sudah stuck dan sudah dipermanenkan. Maka jawabannya ini adalah pencipta arsip. Oke, ini adalah daftar pustaka dari soal-soal berikut dan materinya berdasarkan PP nomor 28 tahun 2012 tentang kearsipan. Apabila Bapak Ibu berminat membeli e-booknya, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di sini 087827773593. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.